Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Pemirsa di majelis yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di program Education Malam Mengaji dari pembahasan silsilatul ta'lim as-sarf. Insyaallah melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang mufrad, musanna, dan jama'. Setelah mufrad kita jelaskan, yaitu isim yang mengandung makna satu, tunggal, dengan ciri-ciri seperti ciri-ciri isim persis, ada alif lam dan tanwin. Ya, maka pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan yang musanna. Insyaallah mudah. Musanna dalam bahasa Arab maknanya adalah isim, ya, sebuah kata yang mengandung makna double, dua. Ini mungkin yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Kalau dalam bahasa yang lain, bahasa kita misalnya, dua pena misalnya, kolamun, ya, kita mengatakan saya ingin dua pena, disebutkan lafadz duanya. Ya, saya ingin dua rumah, saya ingin dua kitab, dua buku, ada kata-kata dua. Tapi dalam bahasa Arab tidak dikatakan uridu itsnaini kitab, uridu itsnaini kolam, atau uridu kolamun itsnaini, bukan. Tapi ada ciri khusus yang membedakan, yaitu dengan tambahan alif nun atau ya nun. Ya, ini yang membedakan. Ya, harus ada tambahan alif nun dan ya nun. Inilah ciri utama dalam isim musanna. Ada tambahan alif nun atau ya nun di belakangnya. Maka kalau kita lihat di sini, ya, baitun. Kalau kita ingin menjadikannya dia musanna, double, kita enggak mengatakan baitun baitun, ya, atau al-baita al-baita, tidak. Nanti maknanya bisa berubah. Bisa jadi maknanya adalah takkid, penekanan. Ya, tapi kalau kita ingin menjadikannya dua, maka tambahkanlah, yaitu alif lam, alif nun atau ya dan nun. Maka baitun menjadi ya baitani, ya baitani atau baitaini. Ya. Berarti kalau kita menemukan sebuah kata baitaini diakhiri alif nun yang nunnya ini kasroh, atau diakhiri ya yang nunnya itu kasroh, dia namanya isim musanna, menunjukkan makna dua. Ya. Demikian juga kolamun, kita ingin menjadikannya dua, maka tambahkanlah alif nun atau ya nun. Kolamani, ya. Kemudian atau kolamaini. Ya, kolamaini. Berarti kolamani, kolamaini. Dua pena. Nanti akan kita jelaskan apa bedanya dua ini. Kemudian juga saburatun atau madrasatun. Nah, kalau tadi tidak pakai, kalau tadi yang ini, yaitu tidak pakai alif lam, kita coba yang tambahan alif lam, karena dua-duanya sama. Ya, kalau as-sabburatu maka menjadi as-sabburotani. Tinggal tambahkan saja alif nun. As-sabburotani atau as-sabburotaini. Ya. Jadi sama, apakah dia pakai tanwin atau alif lam, belakangnya harus dua. Yaitu ada alif nun sama ya nun. Demikian juga al-madrasah. Kalau kita pakai alif lam, al-madrasatani atau madrasataini. Ini menunjukkan dua. Kalau kita sebut as-sabburotani, itu dua papan tulis. As-sabburotaini juga dua papan tulis. Al-madrasatani dua sekolahan, al-madrasataini dua sekolahan, dan begitu seterusnya.
Ya, rojulun 1, rojulani 2. Kalau rojulan pakai tanwin fathah itu 1. Rojulaini yaitu 2. Yaitu pakai ya dan nun. Jadi yang harus kita ketahui bahwasanya isim musanna itu ada alif nunnya belakangnya atau ya dan nun. Baik itu muzakkar muannas atau dia nakiro sama ma'rifah. Maka kita yang baru belajar bahasa Arab misalnya, kalau kita temukan belakangnya ini ya seperti ini, oh berarti dia 2. Ya, berarti dia mengandung makna 2. Ya, kemudian kita ingin menambahkan, nah terus apa bedanya yang alif nun dengan ya nun, alif nun ya nun? Ya, kalau dia maknanya sama-sama 2, nah terus apa bedanya di sini? Nah, ini kita jelaskan sedikit. Dalam bahasa Arab ya, ada istilahnya itu marfu ya. Marfu ya, kemudian mansub sama majrur. Ya, simpelnya secara makna memang sama. Baitani 2. Akan tapi dari sisi posisi letak kata itu dalam jumlah dia berbeda. Bisa sebagai pelaku fa'il ya. Bisa dia sebagai objek yang dikenai perbuatan atau dia sebagai kata tambahan dari sebuah huruf. Misalnya dia huruf jar ketambahan isim. Ya, maka dia harus menjadi kasroh normalnya. Tapi berhubung dia musanna ya, kita tidak katakan baitin seperti mufrad tapi baitaini. Ya, jadi simpelnya ini bagian ini ya yang ada alif nunnya ini yang disebut dengan dalam keadaan marfu. Ya, dalam keadaan marfu. Ya, nanti para ikhwah bisa melihat dalam pembahasan nahwu ada isim-isim yang marfu. Posisinya bisa sebagai fa'il, bisa sebagai mubtada, khobar, ya, isim kana, khobar inna, atau naibul fa'il. Nah, inilah posisinya. Ketika pelakunya itu 2, mubtada'nya 2, cukup tambahkan alif nun di depan karena dia posisinya marfu. Ya, adapun ketika dia ini mansub atau majrur, mansub ini ketika dia sebagai objek, misalnya tadi kita katakan saya ingin 2 pena. Kita tidak mengatakan uridu kolaman. Nah, kalau kolaman 1. Kalau 2 pena, uridu kolamaini. Nah, dengan yang ada tambahan ya nun. Atau saya menulis dengan 2 pena. Misalnya, aktubu bi kolamaini. Maka inilah yaitu mansub dan majrur kalau dia musanna sama-sama tanda belakangnya adalah ya nun. Misalnya aktubu bi kolamaini. Saya ingin 2 pena. Uridu kolamaini. Saya menulis dengan 2 pena berarti aktubu bi kolamaini. Ya, satunya merah, satunya hitam. Ya, atau saya membeli 2 rumah. Ashtari baitaini, bukan baitani. Karena dia posisinya mansub sebagai objek. Ya, ashtari baitaini. Ya, atau saya tinggal di 2 rumah, askunu fi baitaini. Ya, maka diingat-ingat kalau dia posisinya marfu, dia pakai alif nun. Tapi kalau dia posisinya mansub atau majrur, mansub itu dikenai objek perbuatan atau dia didahului oleh huruf jar, maka harus ada akhiran ya dan nunnya. Itulah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang musanna, yaitu isim kata yang menunjukkan double 2 dengan tanda di belakangnya alif nun atau ya nun sesuai dengan keadaan atau posisi kata itu dalam jumlah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.